Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Astuti, mahasiswa semester 3, Magister Pendidikan Dasar di Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab diskusi 9 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Saya bekerja di SDN Cirewet, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Masalah pendidikan di negara maju dalam artikel ilmiah dan relevansinya dengan lingkungan sekolah. Berdasarkan artikel tersebut, beberapa masalah pendidikan di negara maju, terutama yang diuraikan dalam konteks OECD, memiliki kesamaan dan perbedaan dengan masalah pendidikan yang dihadapi di sekolah tempat saya bertugas. Persamaan yang pertama mengenai ketimpangan pendidikan. Ketimpangan pendidikan merupakan masalah utama yang menyebabkan ketidaksetaraan di pendidikan dasar. Ketimpangan ini juga saya rasakan, di mana adanya gap antara kelompok ekonomi yang berbeda. Ketidaksetaraan ini mempengaruhi akses dan kualitas pendidikan, serta menghambat mobilitas sosial. Pengaruh latar belakang sosial dan ekonomi. Artikel menekankan bahwa latar belakang keluarga dan ekonomi sangat mempengaruhi keberhasilan akademik di negara maju. Hal ini juga berlaku di tempat saya mengajar, di mana siswa dari keluarga yang berkecukupan cenderung memiliki akses lebih baik ke pendidikan berkualitas dengan mengikut sertakan pada fokus pelatihan skill. Perlunya kebijakan legislatif dan program reformasi, baik di OECD maupun di Indonesia sendiri, khususnya di tempat saya mengajar, terdapat kebutuhan akan kebijakan yang mendukung kesetaraan pendidikan, seperti reformasi program dukungan dan legislatif terkait equal opportunity. Perbedaan tingkat dan cakupan ketimpangan. Di negara maju seperti OECD, ketimpangan seringkali berkaitan dengan dispersitas migran, perempuan, dan keberagaman sosial yang membutuhkan kebijakan khusus. Sedangkan di lingkungan saya lebih mengarah pada disparitas ekonomi, kalangan berada dan miskin. Fokus kebijakan. Artikel menyoroti bahwa negara maju perlu memperhatikan keberagaman migran dan perempuan di pasar kerja. Di lingkungan saya, fokus utama masih ada pada pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas bagi semua kalangan. Sumber daya dan infrastruktur. Negara maju biasanya memiliki infrastruktur dan sumber daya yang lebih baik, sehingga isu utama berfokus pada kebijakan dan program inovatif. Sementara di tempat saya bertugas masih menghadapi tantangan besar dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan. Tindakan menguraikan negara OECD mengatasi masalah pendidikan. Artikel tersebut menyajikan bahwa negara OECD mengatasi masalah pendidikan, khususnya ketimpangan dan ketidaksetaraan, melalui berbagai kebijakan dan pendekatan strategis yang dikategorikan ke dalam 5 tema utama. Pertama, mengatasi ketimpangan di sekolah dasar. Negara-negara OECD berusaha memperkenalkan kebijakan yang menyasar ketimpangan sejak usia dini, seperti meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar agar semua anak memiliki kesempatan yang setara untuk sukses. 2. Reformasi program dukungan untuk mahasiswa perguruan tinggi. Reformasi ini meliputi penyediaan beasiswa, subsidi, dan program dukungan finansial lainnya agar mahasiswa dari latar belakang kurang mampu dapat mengakses pendidikan tinggi tanpa hambatan keuangan. Ketiga, langkah-langkah mengenali keberagaman migran. Negara-negara OECD mengembangkan kebijakan yang memperhatikan keberagaman budaya dan sosial migran, termasuk program integritas dan adaptasi yang mendukung perbedaan latar belakang budaya di sekolah dan masyarakat pendidikan. 4. Legislasi terkait langkah-langkah mengatasi ketidaksetaraan pendidikan. Pembuatan undang-undang dan regulasi yang mendukung pemerataan akses, kualitas, dan perlindungan hak-hak pendidikan bagi kelompok-kelompok yang rentan, termasuk perempuan dan minoritas yang menjadikan fokus utama. 5. Promosi perlindungan untuk perempuan di pasar tenaga kerja. Negara OECD menempatkan kebijakan perlindungan perempuan termasuk
akses pendidikan yang adil dan pengembangan karir. Sebagian dari strategi mengurangi ketidaksetaraan yang berkelanjutan dan memperluas kesetaraan gender dalam pendidikan dan pekerjaan. Dapat disimpulkan bahwa artikel menunjukkan negara-negara OECD menggunakan pendekatan multidimensi yang meliputi reformasi kebijakan pendidikan sejak dini, dukungan finansial untuk perguruan tinggi, pengakuan keberagaman, legislasi yang mendukung kesetaraan, dan perlindungan hak-hak perempuan. Kebijakan-kebijakan ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan adil, sekaligus menjalankan prinsip keseimbangan antara kualitas dan kesetaraan. Keterkaitan antara isi artikel dengan isi modul studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Yang pertama mengenai sistem dan jenjang pendidikan. Artikel menyebutkan bahwa negara-negara OECD memiliki sistem pendidikan yang terstruktur dengan baik, yang mencakup pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Hal ini sejalan dengan materi modul yang membahas tentang jenjang pendidikan di berbagai negara. Di Indonesia, meskipun ada struktur yang serupa, tantangan dalam pemerataan akses dan kualitas pendidikan masih menjadi isu utama, terutama untuk daerah terpencil. Struktur persekolahan, perbedaan dalam model persekolahan. Artikel menunjukkan bahwa negara-negara OECD memiliki model persekolahan yang beragam, termasuk pendidikan vokasional dan akademis. Ini berkaitan dengan materi modul yang membahas tentang berbagai model pendidikan di negara lain, termasuk bagaimana model tersebut dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Kebijakan pengelolaan pendidikan sekolah, reformasi kebijakan. Artikel menekankan perlunya reformasi kebijakan untuk mengatasi ketimpangan pendidikan, yang sejalan dengan pembahasan dalam modul mengenai pentingnya kebijakan pengelolaan pendidikan yang efektif. Negara-negara OECD mengembangkan kebijakan yang mendukung kesetaraan akses dan kualitas pendidikan, yang juga menjadi fokus dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia. Ketimpangan dan kesetaraan pendidikan. Analisis ketimpangan bahwa artikel dan modul sama-sama menyoroti isu ketimpangan dalam pendidikan. Negara-negara OECD berusaha mengatasi ketimpangan melalui berbagai kebijakan yang mendukung kelompok yang rentan, sementara di Indonesia itu sendiri masih berjuang untuk mengatasi disparitas antara daerah perkotaan dan pedesaan. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesamaan dalam tantangan, pendekatan dan solusi yang diterapkan dapat berbeda. Sistem pendidikan di Jepang berkaitan dengan kurikulum yang diimplementasikan dan hasil pencapaian yang tinggi dalam skor PISA. Pendidikan di Jepang mencakup pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Kurikulum yang diterapkan berfokus pada pengembangan keterampilan praktis dan pemahaman mendalam, yang berkontribusi pada pencapaian tinggi dalam skor PISA, di mana Jepang sering berada di peringkat teratas dalam sains dan matematika. Struktur pendidikan di Jepang. Sekolah dasar ditempuh selama 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, dan pendidikan tinggi umumnya 4 tahun. Usia masuk sekolah anak-anak dimulai di sekolah dasar pada usia 6 tahun. Berbeda dengan beberapa negara lain yang mungkin memiliki usia yang lebih awal atau lebih tinggi. Kurikulum yang diterapkan merupakan kurikulum terstruktur. Kurikulum di Jepang dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan diperbarui setiap 10 tahun untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan zaman. Fokus pada pembentukan karakter. Selain akademis, kurikulum juga menekankan pendidikan karakter, moral, dan nilai-nilai sosial. Metode pembelajaran menggunakan pendekatan seperti peer learning dan lesson study yang memungkinkan siswa belajar dari teman sebaya dan mengeksplorasi konsep secara mendalam. Kebijakan dan pendanaan pendidikan. Dukungan finansial untuk pendidikan. Pemerintah Jepang memberikan perhatian khusus pada pendanaan pendidikan, termasuk gaji guru yang tinggi untuk menarik dan mempertahankan tenaga pengajar berkualitas. Kebijakan inklusif.
Jepang berkomitmen untuk menyediakan akses pendidikan yang merata bagi semua lapisan masyarakat, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus. Adaptasi dan perkembangan. Evolusi sistem pendidikan. Meskipun memiliki sistem yang kuat, Jepang terus beradaptasi dengan perubahan global dan tantangan baru dalam pendidikan. Pembelajaran dari pengalaman negara lain, termasuk Indonesia, dapat mengambil pelajaran dari pendekatan Jepang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan hasil belajar siswa. Dengan pendekatan yang terstruktur dan fokus pada pengembangan karakter serta keterampilan praktis, sistem pendidikan Jepang berhasil mencapai hasil yang mengesankan dalam penilaian internasional PISA. Sekian yang dapat saya sampaikan pada diskusi 9 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.